Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama Transitive Learning Society, Gerakan Total Produksi untuk Indonesia. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah membumikan tradisi salawatan bagi kalangan milenial. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang nantinya akan memberikan pencerahan dan juga wawasan terkait dengan tema kita di pagi yang berbahagia ini. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Ahmad Hambali SE MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Khair walhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kedatangannya di Tribun Medan. Tribuners, membaca selawat Nabi merupakan sebuah cara bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Dan membaca salawat Nabi juga banyak manfaat dan juga keutamaannya. Salah satu diantaranya adalah dapat menghapus dosa dan juga dapat mengangkat derajat bagi yang membacanya. Bagaimana keutamaan lainnya dan apa hubungannya buat generasi muda? Mari simak obrolan dan bincang-bincang kami langsung bersama Kiai Ahmad Hambali. Kiai, mungkin ada mukadimah yang ingin Kiai sampaikan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemirsa Tribun dan media sosial, khususnya barangkali kalau Tribun itu punya jamaah Facebook ya. Facebook ya. Tentu ini menjadi satu hal yang menarik buat Tribun. Ya. Pertama, alhamdulillah wa kafa wassalamu ala ibadillahi sholihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sanin ila yaumiddin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jadi pada kesempatan hari ini terima kasih kepada pihak Tribun yang telah memberikan kesempatan untuk kali ini kita diskusi dan sharing-sharing terkait bagaimana kita bisa membumikan sholawat di ranah daily, khususnya untuk generasi milenial. Dan ini satu tema yang sangat menarik karena apa? Generasi saat ini, generasi milenial, sedang gandrung-gandrungnya itu memainkan peranan yang namanya medsos. Namun mengalami satu dekadensi, terutama bagaimana mencintai khususnya yang beragama Islam, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkait dengan kenapa kita dengan mengambil tema membumikan sholawat. Karena dari makna sholawat itu sendiri itu kan menyampaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau istilah kita menyapa ya. Menyapa. Makanya saya kenapa mengistilahkan membumikan sholawat di ranah daily untuk mengetuk pintu langit meraih syafaat. Karena hari ini kebanyakan generasi milenial itu gandrungnya hanya main sosmed. Terutama yang lagi ngetren hari ini TikTok. Apakah dengan satu sarana TikTok untuk bisa bersolawat? Bisa. Sah saja ya. Sah. Bahkan barangkali dengan wasilah melalui TikTok, di samping kita bisa mendapatkan wasilah Nabi Muhammad, juga bisa mendapatkan pendapatan. Maka generasi milenial ini kalau memang ingin memanfaatkan yang namanya TikTok, memanfaatkan namanya medsos apapun jenisnya, kalau dilandasi dengan wasilah sholawat, luar biasa barokahnya. Karena makna daripada sholawat sendiri yang pertama itu mendoakan kepada Nabi. Ya, ini terkait dengan apa? Wujud cinta kita.
wujud kasih sayang kita, wujud kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, sholawat itu sendiri juga pengertiannya adalah silah. Sebagai penghubung. Hubungan antara nabinya dengan umatnya. Nah, jadi itu menjadikan satu simbol kepribadian secara khusus. Bagaimana kita mencintai Rasulullah, maka bagaimana kita membumikan sholawat di ranah Delhi untuk mengetuk pintu langit meraih syafaat. Dan ini harus kita gugah. Generasi milenial khususnya kota Medan ini, seperti di pulau-pulau Jawa, Syekh Hermania, itu betapa sholawat itu sangat dicintai oleh generasi saat ini. Dan gaungnya luar biasa kalau Luar di biasa. Jawa itu ya, Pak. Kiai. Nah, maka momentum sholawat ini tidak hanya setiap bulan Maulid. Oke. Sholawat ini tiada hari, tiada waktu. Kalau kita, lisan kita lafalkan terus sholawat setiap saat. Itu luar biasa. Bahkan di sholat 5 waktu pun kita ada Sholawat. sholawat juga. Jadi begini, yang namanya sholawat, Allah menyuruh makhluknya untuk sholat. Apakah Allah sholat? Tidak. Apakah Allah itu menyuruh makhluknya untuk bayar zakat? Apakah Allah bayar zakat? Tidak. Apakah Allah memerintahkan makhluknya untuk berhaji? Apakah Allah berhaji? Tidak. Tapi Allah sesuai dengan surat Al-Ahzab jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah memerintahkan sholawat kepada malaikat, Allah juga ikut bersolawat. Jadi begitu dahsyatnya yang namanya sholawat. Sholawat sendiri itu kan doa. Ya. Sholawat itu sendiri adalah zikir. Maka kalau di tataran kita jenis-jenis sholawat banyak, Bang Ramon. Ada yang namanya sholawat Jibril, ada yang namanya sholawat Hashimiyah, macam-macam, banyak ragamnya. Yang muaranya adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah. Nah, bagaimana sholawat itu sendiri digandrungi oleh anak-anak muda? Solusinya bagaimana? Ya. Agar ini, bagaimana anak-anak generasi milenial ini begitu cinta, begitu setiap saat ingin selalu bersolawat. Maka diikutin tadi. Apakah bisa media sosial terutama TikTok bisa menjadi sarana? Apakah dengan nantinya bisa mengadakan yang namanya festival hadroh, rebana itu, yang packagingnya lebih saintifik, sehingga tergerak generasi muda untuk bisa bersolawat. Bahkan di solawat jenis-jenis itu sendiri bisa kita membuat yang namanya temanya solawat cinta. Banyak. Karena syair-syair cinta, syair-syair solawat cinta itu banyak. Yang tujuannya apa? Menggugah nurani anak-anak saat ini untuk bisa setiap saat, setiap waktu untuk bisa mengumandangkan solawat. Tentu kalau untuk saat ini yang simpel-simpel aja, misalkan ada sholawat cinta dan lain sebagainya, syair cintanya harus masuk. Ya, ini bisa menggugah. Kadang-kadang generasi milenial itu kalau ada bahasa-bahasa cinta paling senang. Nah, misalnya contoh, fa'aina ila aina dahabti tabi'atuki. Kemana dan di mana engkau pergi, aku akan selalu mengikutimu. Itu sebenarnya bagaimana kita selalu mengikuti, di mana ada majelis sholawat, di mana ada sholawatan, kita akan selalu mengikuti. Tapi bisa dikonotasikan untuk generasi milenial, bagaimana kita mengikuti sang kekasih. Bisa konotasinya adalah percintaan, bisa konotasinya bagaimana kita mencintai Rasul kita. Di situ Bang Raman. Waduh, ini sampai tertegunnya kita ini, semua pertanyaannya udah dijawab nih sama Yai ini. Tapi ada yang menarik ini ya. Kita spesifikasinya kan di milenial. Ya. Selama ini kan sholawatan itu kita diperdengarkan ataupun sering dilafazkan kan di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah agama. Maksud saya gini, Yai.
apa yang bisa meyakinkan lah, terutama generasi milenial yang di luar lingkup pesantren maupun yang di luar lingkup pendidikan agama. Nah ternyata memang selawat itu penting dan juga banyak keutamaannya. Betul. Mungkin Yai bisa menjelaskan kepada pemirsa Tribuners khususnya yang milenial terkait. Jadi hari ini terkait apa sih fadilah, apa sih manfaat daripada sholawat? Yang paling utama dan pertama adalah rasa cinta kita selaku umat Rasul, ya, agar apa? Selalu ada terpatri di benari kita. Yang kedua, kita bersolawat itu bisa menjadi obat hati, mententramkan suasana batin kita. Orang yang putus cinta, orang yang frustasi, orang yang demotivasi, orang yang galau, dengan solawat, suasana batin jadi tenang. Orang yang stres dengan mendengar solawat, dengan lantunannya, apalagi kalau diiringi dengan hadroh, rasanya lepas beban. Maka korelasi dengan solawat itu sangat jelas, ya ayatuhan nafsul matmainnah, wahai jiwa yang tenang. Di situ jelas, irji'i, kembali ke Rabbmu. Salah satu doanya adalah bagaimana kita bersolawat. Nah, hal ini agar generasi milenial khususnya Kota Medan, kita coba membuat wadah berhimpun untuk bisa kaum milenial ini mencintai solawat. Maka kami di kalangan aktivis-aktivis muda membentuk wadah yang namanya Majelis Solawat. Dan ini rutin, seminggu sekali. Setiap Selasa malam Rabu. Bukan karena ada pesta ataupun hajatan aja ya. Jadi solawat ini kita berbaca banyak macam. Ada yang namanya pembacaan solawat Maulid Tiba. Ada yang namanya pembacaan solawat Maulid Berjanji. Nah, ini kita rutin bikin setiap Selasa malam Rabu untuk wadah generasi milenial. Kita pingin bagaimana konsistenan dan keistiqomahan generasi milenial minimal ikut dulu. Gabung dulu lah. Gabung dulu. Bayangkan, ngerti atau tidak ngerti isinya sholawat. Nikmati aja dulu. Ya, nikmatin dulu. Ngerti atau tidak ngerti, paham makna atau tidak, kita itu jadi mendapatkan syafaat Nabi, bayangkan. Sebenarnya endingnya itu ya. Ending daripada kita membaca sholawat. Sekarang Allah aja ikut bersolawat. Iya. Semua nabi-nabi yang lain menunggu syafaatnya Nabi Muhammad. Bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Di kita mungkin kan ini masalah klasik juga ya. Yai, terkait dengan sholawatan itu diperbolehkan atau tidak. Mungkin Yai bisa menerangkan lah terkait dengan perbedaan paham seperti itu. Sebenarnya terkait dengan apakah ini ada ikhtilaf, ada khilafiyah. Saya rasa di setiap langkah sholat kita itu kan sudah mengandung unsur sholawat. Cuman tradisi ini adalah tradisi bagaimana kita bisa membumikan sholawat ada di dalam sanubari kita. Setiap nafas kita minimal sholawat Jibril. Yang paling mudah, sallallahu ala nabi, sallallahu ala nabi, sallallahu. Itu paling simpel. Bagaimana nanti ada sholawat Hashimiyah? Fadilahnya beda lagi. Ya. Jadi ikhtilafiyah ini jangan sampai menjadikan sebuah niat kita. Karena kayak apapun, sholawat adalah doa. Sholawat adalah zikir. Yang endingnya adalah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, ada suatu tugas yang berat nih, Yai. Terkait dengan bagaimana sih cara kita, ya khususnya kaum-kaum milenial yang beragama Islam, untuk melestarikan yang namanya salawatan ini. Karena apa? Sebelum pandemi kan kita dulu sering mendengar yang namanya ada lomba salawatan, ataupun ada perlombaan-perlombaan seperti itu, Yai. Nah, karena berhubung pandemi ini kan 2 tahun ini mungkin tidak ada lah kegiatan-kegiatan itu. Apakah cara yang paling ampuh untuk tetap melestarikan itu terhadap generasi milenial? Pertanyaan Bang Rahman ini sangat menarik. Jadi dengan adanya pandemi 2 tahun terakhir ini, sebenarnya di balik sebuah musibah itu ada opportunity.
Hikmah. Ada sebuah hikmah buat kita semua. Khususnya untuk media Tribun. Ini kan salah satu sarana. Yang tadinya kita membumikan sholawat, membaca sholawat, lomba-lomba sholawat itu secara langsung. Ya. Ini bisa virtual. Oh, pakai virtual ya. Dan Ya. saat ini belum ada yang Dan ini sungguh luar biasa, terutama Tribun. Terima kasih. Tribun itu sudah memberikan satu wadah. Karena salah satu karya seni khususnya sholawat ini manfaatnya itu yang pertama sebagai sarana hiburan. ada unsur entertainment. Ada hubungannya karena apa? Dengan sholawat kita iringi dengan hadroh itu nikmat. Bahagia tidak hanya sekadar baca, misalkan begitu mahalul qiyam ya Nabi salam alaik. Tapi saya ingin ini menanyakan sama Yai, apakah itu perlu modal Yai untuk berselawat itu? Paling tidak suara kita harus khas ataupun harus indah. Saya rasa itu relatif. Relatif ya. Yang penting niat aja mungkin. Tergantung niatnya dulu. Bagaimana nafas kita selalu untuk bersolawat. Betul. Karena ini kan bagian daripada wasilah. Fadilahnya juga saya kembali lagi. Orang yang punya hajat tertentu aja bisa wasilahnya lewat solawat. Bayangkan, barang siapa yang membaca solawat 1 kali, Allah kasih pahala 10 kali. 10 kali, betul. Barang siapa yang baca 10 kali, Allah kasih berlipat lagi. Dasarnya di situ. Makanya dengan sarana ini apa fadilahnya lagi juga sebagai sarana komunikasi. Jadi sholawat ini adalah kesenian yang sangat merakyat dan hampir semua umat Islam itu bisa membaca sholawat. Minimal yang simpel. Di syahadat juga ada. Kan simpel. Lalu yang ketiga dari manfaat dari kita bersholawat, yang ketiga media penerangan, minimal penerang hati. Ya. Yang keempat apa lagi? Sebagai pendidikan norma sosial. Karena di sini mengandung unsur hablum minan nas dengan kita banyaknya berkumpul para generasi milenial. Apalagi kalau pandai berdendang. Dengan syair-syairnya itu, dengan media sosial yang hari ini bisa di-packagingnya, tinggal bagaimana generasi milenial bisa membuat sesuatu yang berbeda. Biasanya sesuatu yang berbeda itu selalu diingat orang. Misalkan bagaimana bersolawat itu dengan TikTok, dengan gayanya seperti apa, genrenya seperti apa. Kembalikan aja ke generasi milenial. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja, tanpa mengurangi substansi dari solawat itu sendiri. Dan tanpa menambah di luar dari Betul. ketentuan yang ada. Nah, apalagi manfaatnya itu? Tujuan utama dari bersolawat bisa menjadi satu pelestarian kebudayaan. Ini kan sebuah budaya, membumikan gitu. Ini kan budaya, dilestarikan. Lalu apa lagi? Ini sebagai ritual keagamaan. Sholawat juga sebagian daripada ritual keagamaan. Nah, tinggal agar lebih menarik lagi. Yuk pakai hadroh boleh kan? Boleh pakai genre, pakai gitar boleh. Mana yang enak, yang penting substansinya nggak hilang. Apalagi kalau bersuara merdu. Waduh, rasanya nyes di batin kita. Rasanya nangis kalau kita sudah selalu bersolawat. Luar biasa, Bang. Yang penting jangan menafsirkan yang macam-macam. Ya, gitu. Betul. Nah, kalau menurut Yai, apa yang kurang dari kurangnya lah saat ini anak-anak muda kita untuk concern ke keselawatan itu ya? Hari ini generasi milenial kita mengalami satu fase perubahan yang sangat fundamental. Dan ini butuh yang namanya tuntunan dari para senior, tuntunan dari para tokoh, agar yang namanya generasi milenial yang saat ini sudah kecanduan yang namanya media sosial. Yang rata-rata media sosial ini belum tentu untuk kepentingan yang produktif. Iya. Yang hanya untuk menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Maka tugas para senior, tugas para tokoh agama khususnya agama Islam, para buya, para ustadz, para kiai, ini harus bisa membedah apa sih keutamaan daripada sholawat.
Terus baru packagingnya lebih dipersempit dulu. Jangan yang susah-susah dulu nih. Yang penting mencintai dulu. Generasi muda ini untuk, oh iya, ternyata sholawat asik juga nih. Ternyata sholawat juga bisa untuk seni. Oh, ternyata sholawat juga bisa untuk musikal. Oh, ternyata sholawat juga bisa untuk sebuah festival. Nah, solusi yang paling efektif bagaimana generasi milenial itu mencintai sholawat dan membumikan sholawat, salah satunya adalah sering-seringlah mengadakan festival sholawat. Barangkali kalau memang Tribun bisa menjadi garda terdepan untuk mengadakan festival sholawat walaupun virtual atau apapun jenisnya, misalkan festival sholawat by TikTok, festival sholawat by Zoom, atau festival sholawat generasi masa kini by medsos. Nah, itu jagonya media lah untuk mengemasnya semenarik mungkin. Sebab apa? Media ini kan garda terdepan agar timbul sugesti untuk generasi muda. Jadi kalau memang generasi muda saat ini ingin mencintai, ingin membumikan sholawat, garda terdepannya adalah media yang akan menimbulkan rasa sugestinya generasi saat ini. Untuk pengaruh yang positif. Mengaruh positif. Tapi dengan gerakan-gerakan itu kira-kira dikombinasikan ada hukum yang bertabrakan nggak ya? Sholawat itu tidak ada hukum yang bertabrakan. Ya artinya kan dengan dimodifikasi seperti TikTok gitu kan, kita berselawat tapi dengan pakai gerakan itu nggak masalah. Ada masalah. Nggak masalah. Kami kalau sholawatan aja kalau begitu mahalul qiyam saking menikmati bisa goyang-goyang. Ya. Nah, saking menikmati, saking meresapi betapa kita pingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, maka kita resah, saking meresapi malah kita jadi ekspresinya kayak seakan-akan aduh bangga. Nah, tinggal TikToknya itu kan bagaimana kita punya keadaban. Bagaimana kita punya adab. Nggak mungkin kan misalkan kita bersalawat seperti kita joget-joget kan nggak mungkin. Betul. Artinya ada adab, ada kesantunan, ada etika. Kalau bahasanya anak saat ini, kita harus punya PMA, positif mental attitude. Karena landasan dari semuanya itu adalah adab. Maka bagaimana kita punya adab mencintai Rasulullah, maka bersolawatlah yang punya adab. Ya kalau gerak biasa kan enak juga sholawat. Di situ Bang Rawa. Tapi kalau untuk orang tua apa yang bisa Yai pesankan lah? Untuk orang tua, saya rasa hari ini orang-orang kita terdahulu sholawatan itu sudah menjadi ritual, sudah menjadi satu nafas. Justru hari ini sebenarnya bagaimana konsistensi generasi milenial untuk bisa melafalkan sholawat setiap saat, di saat duduk, bisa sholawat yang mudah. Di situ Bang Ram. Nah, Transitive Learning Society ini kan sebenarnya sangat concern nih dengan kaum-kaum milenial yang memang saat ini kan kita tahu Yai, milenial ini kan pada posisi fase dia ingin mencari jati diri. Apa yang ingin Yai sampaikan lah kepada sahabat-sahabat milenial, khususnya Tribuners yang sedang menyaksikan acara ini, ya untuk momentum inilah selawatan, mungkin juga dengan aktivitas-aktivitas keislaman yang lainnya Yai. Silakan Yai. Saya rasa dengan momentum yang sudah Tribun berikan, wadah Tribun memberikan satu sarana komunikasi secara virtual, ini menjadi satu garda terdepan bagaimana generasi milenial juga melek. Generasi milenial bagaimana kita bisa wadah ini menjadi satu media untuk berinteraksi, terutama tentang syiar-syiar keagamaan. Manfaatkan seluas-luas mungkin media ini, khususnya Tribun, yang berkolaborasi dengan Transitive Learning. Ini saya rasa luar biasa. Perlu dikembangkan, perlu yang namanya framing yang positif agar keberadaan komunitas yang ada yang berkolaborasi dengan Tribun ini bisa lebih punya warna dan bisa dikenal oleh masyarakat luas, khususnya Kota Medan dan generasi milenial. Apalagi dengan kita
punya wadah berhimpun yang namanya Majelis Sholawat Mingguan ini menjadi satu kolaborasi yang sangat bagus, sehingga generasi milenial, oh enak juga ya sholawatan. Betul. Oh enak bagi. Karena apa? Rata-rata yang mengikuti majelis sholawat yang kami bentuk ini rata-rata anak muda. Yang rindu akan kehadirannya. Kiai, nanti Selasa malam Rabu depan di rumah siapa? Karena kita tidak di satu tempat. Oke. Jadi dari rumah jamaah ke rumah jamaah yang tujuannya adalah tadi silah. Fadilah yang kedua tadi dari sholawat itu kan silah, penghubung, wasilah. Karena apa? Dengan kita berpindah-pindah ke rumah jamaah itu bisa menambah silaturahim. Karena silaturahim itu kan buahnya barokah. Betul. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah barokah. Barang siapa yang percaya sama Allah dan hari akhir, maka jalinlah silaturahim yang berbuahnya adalah keberkahan. Karena saya Bang Ramon, saya suka cari yang banyak tapi barokah daripada sedikit nggak barokah. Oh, maka rajin-rajinlah bersolawat. Iya. Nah itu kuncinya. Tapi komunitas salawatannya itu udah berlangsung ya? Alhamdulillah, bahkan makin jamaahnya nambah. Kita lihat konsistensi dari jamaah ya, generasi milenial. Selasa malam Rabu kemarin kota Medan diguyur hujan yang begitu kencang. Tetap luar biasa. Jamaah yang hadir tetap banyak, walaupun mobilnya masukkan air. Ini berkah sholawat. Berkah sholawat ya kan? Ya, karena coba kalau tanpa berkah itu luar biasa. Dan berkah bagi kota Medan juga. Iya, alhamdulillah karena hujan juga berkah. Mungkin Yai nggak apa-apa, silakan untuk menyampaikan komunitas yang tadi Yai. Oke, terima kasih Bang Ramon, pihak Tribun. Hari ini kita memberi satu gambaran bahwa yuk Kota Medan khususnya Sumatera Utara umumnya, mari kita bumikan sholawat di ranah Delhi untuk menggetuk pintu langit, meraih syafaat Nabi Muhammad SAW. Kiai memanggil. Saya rasa itu aja. Kalau di sosial medianya udah ada ya? Sosial media itu sudah ada komunitas itu. Apa nama sosial media? Majelis Sholawat Ahlul Kiram. Majelis Sholawat Ahlul Kiram. Iya. IG-nya juga ada, Facebook-nya juga ada. Saat ini baru Facebook saja karena ada tim. Yai sendiri aja dia sudah transisi ke sosial media gitu ya. Iya. Makanya hal yang positif harus kita lakukan, dan terutama yang penting Yai konsistensi. Keistiqomahan. Keistiqomahan itu yang paling penting. Baik, demikianlah pemirsa Tribuners diskusi dan obrolan kita bersama Kiai Ahmad Hambali SEMM. Semoga dari apa yang menjadi diskusi dan perbincangan tadi dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk dijadikan referensi dalam melaksanakan hidup kita sehari-hari. Ikutin terus program digital Tribun Medan, bantu like, share, dan komen sosial media kami, baik Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok Tribun Medan. Terima kasih kepada narasumber, Yai Ahmad Hambali. Sama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang setia menyaksikan acara ini. Kita berjumpa kembali di waktu dan program yang sama setiap hari Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya pada program Mutiara Islam Tribun Medan bersama Islam Transitive Learning. Saya dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.